Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami, sehingga saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Tolonglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih kami mampu memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, dalam panggilan sebagai orang percaya, gereja Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami, nama-Mu ya Yesus Kristus, dipuji dan dimuliakan. Biarlah Engkau menuntun perenungan firman Tuhan ini dari awal hingga berakhir dalam hikmat Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dalam Bilangan 10 ayat 1-10 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Kitab Bilangan adalah kitab keempat dalam Pentateuk, 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa. Karena itu 5 kitab ini yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan juga disebut kitab Musa. Kitab Bilangan mengacu pada perhitungan sensus orang Israel saat mereka keluar dari Mesir yang tercatat di pasal 1-4 dan pasal 26. Bacaan kita masuk dalam Kesatuan mulai pasal 1-10. Bagian ini menunjukkan sisi organisasi dari kehidupan bangsa Israel, khususnya saat bangsa Israel dilatih untuk taat kepada Tuhan yang mengatur dan mengarahkan mereka, baik saat mereka harus berkemah atau saat mereka harus berangkat dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Konteks bacaan kita di pasal 10 ini merupakan persiapan mereka untuk berpindah tempat setelah 1 tahun ada di Gunung Sinai pasca keluar dari Mesir. Mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke padang gurun Paran. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar dan sangat banyak jumlahnya, maka untuk mengumpulkan, menggerakkan, dan mengerahkan mereka, di ayat 1 dan 2, Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat 2 nafiri dari perak tempaan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, nafiri disebut trumpet. Jadi kita bisa membayangkan bentuk nafiri seperti bentuk trumpet yang terbuat dari perak, yakni berupa pipa panjang yang ujungnya melebar. Nafiri ini digunakan sebagai media komunikasi yang dipakai Tuhan untuk memanggil bangsa Israel berkumpul, memberi komando kepada laskar-laskar dan umat untuk berangkat di ayat 5 dan 6, untuk persiapan berperang di ayat 9, dan untuk mengawali perayaan ibadah umat di ayat 10. Nafiri ini pun hanya boleh ditiup
oleh anak-anak Imam Harun. Dan ini sudah menjadi ketetapan bagi bangsa Israel yang dilakukan secara turun-temurun. Melalui Musa, Tuhan memberikan penjelasan tentang tanda di balik bunyi suara nafiri, yakni saat dua nafiri ditiup dengan bunyi yang panjang, tandanya semua bangsa harus berkumpul di hadapan Musa di depan pintu kemah pertemuan. Itu di ayat 3. Jika hanya satu saja nafiri yang ditiup, tandanya para pemimpin dan para kepala pasukan Israel saja yang harus menghadap Musa di ayat 4. Ada juga saat nafiri ditiup dengan tanda semboyan atau ditiup pendek-pendek sebagai tanda pengingat bagi laskar-laskar yang di sebelah timur untuk berangkat. Tetapi saat tanda semboyan ditiup untuk kedua kalinya adalah pengingat untuk laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan untuk berangkat. Ayat 9 dan 10 menegaskan bahwa tiupan nafiri dimaksudkan supaya Israel diingat di hadapan Tuhan Allah dan diselamatkan. Saudaraku, bagi kita orang percaya di masa kini, terlebih dalam panggilan kita sebagai gereja milik Kristus, kita tentu tidak menggunakan nafiri sebagai media komunikasi kita, baik dalam persekutuan kita orang percaya, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dibandingkan dengan nafiri, gereja tentu lebih terbiasa dengan penggunaan lonceng gereja untuk memberi tanda, seperti halnya untuk mengingatkan dan memanggil jemaat datang beribadah. Lonceng satu mengingatkan jemaat untuk bersiap-siap agar datang beribadah. Lonceng 2 jemaat sudah bisa ada dalam perjalanan menuju ke gereja, dan lonceng 3 menandakan ibadah sudah dimulai. Oleh kemajuan teknologi, secara pribadi kita juga bisa membuat tanda pengingat kita sendiri melalui telepon genggam kita saat kita membuat alarm misalnya, mengingatkan kita untuk bangun dari tidur kita dan mengerjakan berbagai agenda yang sudah kita susun di pengingat kita. Bahkan di zaman digital ini, media-media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp juga bisa dipakai sebagai media pengingat untuk mengajak orang beribadah dengan cara membagikan info-info ibadah dan jadwal-jadwal pelayanan atau membagi info-info yang bermanfaat, misalnya info tentang kesehatan, bahkan memperingatkan sesama terhadap modus-modus kejahatan seperti adanya penipuan atau info adanya potensi bencana alam dan lain sebagainya. Ya, sejauh info itu benar dan bukan berita hoaks ya saudara. Berbagi info yang benar tentu berguna agar kita lebih berhati-hati dalam beraktivitas dimanapun kita berada. Dan harus kita yakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Tetapi lebih dari semua bentuk media pengingat di zaman sekarang ini, kita harus kembali pada maksud semula dari tanda tiupan nafiri dalam bacaan kita. Yakni tiupan nafiri adalah supaya Israel diingat di hadapan Tuhan dan diselamatkan. Israel diharuskan untuk taat setiap kali nafiri ditiup, baik untuk berkumpul, berangkat, siap berperang maupun beribadah. Maka mari kita hidup taat dan setia pada Tuhan dengan selalu berpegang pada firman, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, agar kita semakin berhikmat untuk mengerti tanda-tanda selamat ataupun tanda-tanda bahaya yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup ini. Bagi kita orang percaya, nafiri kita adalah firman Allah. Saat firman disuarakan, saat firman diperdengarkan, inilah pertanda yang paling jelas dan terang bagi kita umat kepunyaan Tuhan, gereja Tuhan, untuk hidup taat pada setiap perintah dan ketetapan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman adalah suara Tuhan yang memanggil kita untuk tetap setia ada di hadapannya, menyembahnya dalam persekutuan ibadah. Firman mendidik kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Firman juga menegur kita saat kita telah berdosa, membatasi kita saat dalam godaan dan pencobaan, dan terlebih firman akan membimbing kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ingat, firman yang sejati kita dapati di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13. Karena itu semua tulisan dalam Alkitab
baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, terarah dan berpusat pada berita tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinanti, Juru Selamat, Hakim, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Dialah firman yang menjadi manusia. Maka hanya dengan percaya kepada Yesus dan taat pada perintahnya, kita akan terus diingat di hadapan Tuhan Allah, berkenan kepadanya dan beroleh keselamatan. Saudara, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Berbicara tentang tanda semboyan, sebagaimana umat Israel mengenal bunyi nafiri sebagai tanda semboyan mereka. Kita sebagai bangsa Indonesia juga memiliki tanda-tanda semboyan. Salah satunya dalam lantunan lagu Indonesia Raya. Dan di tahun ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, lagu kebangsaan ini pun akan dikumandangkan dan bendera merah putih akan dikibarkan di atas seantero tanah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saat itu kita diingatkan bahwa bangsa Indonesia boleh memperingati dan merayakan HUT Proklamasi Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Dengan semboyan di tahun ini ialah terus melaju untuk Indonesia maju. Biarlah kita sebagai gereja Tuhan yang ada dalam bangsa Indonesia ini turut berperan memajukan kehidupan bangsa kita lewat hidup yang taat pada firman Tuhan, tetapi juga taat pada hukum negara sebagai bentuk mengasihi Tuhan dan sesama. Karena semboyan iman Kristen ialah kasih, sebagaimana ajaran Yesus Kristus, agar kita hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sehingga di negeri pertiwi Indonesia ini, di mana ada orang percaya, di sana kasih Tuhan disebarkan dan dirasakan. Terpujilah Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.